Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah kami pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis. Tetapi sebelum kami mempresentasikan tugas makalah kami, perkenalkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Anama Putri, saya selaku moderator pada kelompok 3. Dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Endang Sulastri. Dan nama saya Nyoktarini. Baik, itu dia perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya di sini adapun pembahasan makalah yang akan kami bahas itu adalah tentang kendala pemasaran produk agribisnis di Pasar Berang Biji, Kabupaten Sumbawa. Adapun kendala pemasaran produk agribisnis yang akan kami bahas ini terdapat 8 kendala, di mana yang pertama yaitu kesinambungan produksi, yang kedua kurangnya memadai pasar, yang ketiga panjangnya saluran pemasaran, yang keempat rendahnya kemampuan tawar-menawar, yang kelima fluktuasi harga, yang keenam kurangnya informasi pasar, yang ketujuh rendahnya kualitas produksi, dan yang terakhir rendahnya kualitas sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan mengawali presentasinya tentang kendala pemasaran produk agribisnis, di mana poin pertama pada makalah ini adalah tentang kesinambungan produksi. Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu sebagai berikut. 1. Volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil. Contohnya, sebagian besar dari pedagang sayuran di pasar ada yang memiliki kegiatan usaha tani sendiri. Seseorang mempunyai usaha tani hanya di pekarangannya saja, dan itu dapat menyebabkan produksi yang dihasilkan sedikit, sehingga dia kesulitan dalam menghasilkan produk agribisnis dalam produk sayur sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, produksi bersifat musiman, sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah, sehingga harga jual produk tersebut cenderung menurun. Sebaliknya, pada saat tidak musim produk yang tersedia terbatas dan harga jual melambung tinggi, sehingga pedagang-pedagang pengempul harus menyediakan modal yang cukup besar untuk membeli produk tersebut. Bahkan pada saat tertentu, produk tersebut tidak tersedia sehingga perlu didatangkan dari daerah lain. 3. Lokasi para pedagang yang berpencar-pencar. Penjual sayur berada pada tempat yang berbeda-beda. Pedagang ayam juga memiliki lapak yang berpencar, sehingga menyebabkan pembeli untuk berkeliling lebih lama. Yang keempat, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat, dan memerlukan banyak tempat. Hal ini dapat menyebabkan ada pedagang-pedagang tertentu yang tidak mampu menjual produk pertanian, karena secara ekonomis lebih menguntungkan menjual produk industri atau produk agroindustri. Contohnya, sebagian pedagang di Pasar Berang Biji lebih memilih untuk menjual barang agroindustri seperti perabotan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Kedua, kendala pemasaran produk agribisnis adalah kurangnya memadainya pasar. Kurang memadainya pasar yang dimaksudkan berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Pedagang di Pasar Berang Biji melakukan berbagai cara penetapan harga jual pada produk pertaniannya, antara lain: 1. Sesuai dengan harga yang berlaku, misalnya menjual suatu produk sesuai dengan harga para pedagang yang lainnya. Yang kedua, tawar-menawar. Pedagang memberi harga lebih dari harga pokok dan 2 kali lipat dari keuntungan kepada si pembeli, dan si pembeli akan menawar harga sesuai dengan harga yang disepakati. Tawar-menawar juga bersifat kekeluargaan. Apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka transaksi terlaksana. Yang ketiga, borongan. Pedagang Pasar Berang Biji lebih memilih memberi barang borongan agar mendapat harga yang lebih murah dan terjangkau. Baik, itu dia 2 poin tentang kendala pemasaran agribisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Endang Sulastri, kami persilakan. Untuk kendala selanjutnya itu adalah kendala ketiga, yaitu panjangnya saluran pemasaran. Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani, memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui, mulai dari petani sampai ke konsumen akhir. Sebagai contoh, sebagian pedagang Pasar Berang Biji bersifat
bersifat saluran pemasaran yang bisa dibilang panjang karena sebagian dari pedagang tersebut memiliki usaha tani sendiri dan saluran perdagangan mulai dari petani melalui pedagang baru ke konsumen. Kemudian poin keempat yaitu rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan pedagang dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Kemudian yang kelima yaitu fluktuasi harga. Harga produksi hasil pertanian yang selalu yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek yaitu per bulan, per minggu, bahkan per hari atau dapat pula terjadi dalam jangka pendek. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu dia tadi poin ke 3, 4, dan 5 yang dibahas oleh Saudari Endang. Selanjutnya poin ke-6, 7, dan 8 akan dibahas oleh teman kami, Saudari Lani Oktarini. Kepadanya kami persilakan. Ya, poin ke-6 di sini kurangnya informasi pasar. Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana, dan untuk siapa produksi dijual dengan keuntungan terbaik. Terus yang ketujuh, rendahnya kualitas produksi. Rendahnya kualitas produksi yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari pra-panen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Terus yang ke-8, rendahnya kualitas SDM. Masalah pemasaran yang tak kalah penting dalam rendahnya mutu sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak pula didukung oleh fasilitas penelitian yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari pra-panen sampai pasca panen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, teman-teman sekalian, itu dia tadi penyampaian dari awal hingga akhir tentang kendala pemasaran produk agribisnis yang terjadi di Pasar Berang Biji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.